Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Ridwan dengan NIM 2113641. Ingin menjelaskan tentang siklus hidrologi dan unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi yang pertama yaitu adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, sungai, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Bisa dilihat pada nomor 9. Yang kedua yaitu transparasi. Transparasi yaitu merupakan penguapan air dari permukaan tumbuhan seperti pada gambar nomor 10. Yang mana tumbuhan mengeluarkan uap H20 dan CO2 pada siang yang panas dan mengalami transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara. Yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi yaitu pada tahapan ini sinar matahari akan membantu penguapan pada es tanpa melalui proses pencairan. Hal ini mengakibatkan es yang merupakan bentuk padat dan cair menguap dan berubah menjadi awan. Bisa dilihat dari awan 1 ke awan 2 ke awan 3. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu intersepsi. Pada proses ini, air hujan tertahan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi ini memungkinkan air untuk kembali ke atas tergantung dengan kemampuan setiap pohon dari jenis daun, kerapatan daun, lebar dan tajuk, dan juga batang. Yang selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan siklus hidrologi yang merupakan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga membentuk awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara pada ketinggian atmosfer tertentu. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah adveksi. Adveksi itu adalah butiran air yang berbentuk awan bergerak secara horizontal dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut juga dibantu karena pengaruh angin yang berhembus. Selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Dapat dilihat pada gambar 2. Presipitasi biasanya pada suhu yang berada pada suhu yang bersuhu rendah. Presipitasi juga bisa menurunkan air padat berupa salju. Yang kedelapan yaitu runoff. Runoff yaitu air yang sudah jatuh ke permukaan yang tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. Bisa dilihat pada gambar 3. Yang terakhir yaitu tahapan ini merupakan proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dalam siklus hidrologi, air dapat tersimpan menjadi air tanah yang secara lambat laut akan mengalir kembali ke laut. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim terbagi 7. Di antaranya yaitu radiasi matahari, suhu udara, kelembapan udara, tekanan, angin, awan, dan curah hujan. Radiasi matahari berperan penting dalam mempengaruhi iklim dan cuaca.
Sinar ma dan juga sinar matahari menjadi sumber yang paling penting dalam pemanasan utama bagi bumi. Selanjutnya yaitu suhu udara. Suhu udara merupakan unsur cuaca dan iklim yang keberadaannya menjadi satu di antara faktor perubahan cuaca. Suhu menjadi unsur-unsur cuaca dan iklim adalah pengaruh temperatur yang berbeda dari tempat satu ke tempat lainnya. Penyebabnya yaitu durasi dan sudut sinar matahari yang berbeda antara bumi satu dan bumi lainnya. Selanjutnya yaitu kelembaban udara. Dan selanjutnya yaitu curah hujan. Curah hujan yaitu merupakan unsur cuaca dan iklim serta pengaruh curah hujan adalah jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu tempat dalam kurun tertentu. Tingginya unsur-unsur cuaca dan iklim seperti curah hujan di setiap wilayah berbeda-beda, tergantung garis lintang, ketinggian tempat dan arah angin, suhu udara serta luas daratan. Selanjutnya yaitu angin. Angin merupakan unsur cuaca dan iklim yang timbul oleh rotasi bumi serta adanya perbedaan tekanan udara di sekitar. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan rendah. Angin dapat diukur dengan anometer. Selanjutnya yaitu awan. Awan merupakan unsur cuaca yang keberadaannya terjadi dari kumpulan titik-titik air kristal es yang terjadi karena adanya kondensasi uap air terhadap atmosfer. Baiklah, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.